Where is it? Okay. Nah, ini dia. Oke. Seperti biasa, yang kita lakukan akan membaca teks, memahami artinya, kemudian kita bahas soalnya ya. Oke. Wait a second. Let me sit down. Oke, sorry. Langsung kita bahas teksnya ya. So the moon has been worshipped by primitive people and has inspired humans to create everything from lunar calendars to love sonnets. But what do we really know about it? The most accepted theory about the origin of the moon is that it was formed of the debris from a massive collision with the young Earth about 4.6 billion years ago. A huge body, perhaps the size of Mars, struck the Earth, throwing out an immense amount of debris that coalesced and cooled in orbit around the Earth. Jadi membahas tentang bulan yang pada zaman primitif disembah oleh orang-orang. Mungkin ini teori yang tidak asing untuk kalian karena dulu memang belum ada konsep agama dan Tuhan mungkin ya, kayak sebelum zaman peradaban itu ada dan telah menginspirasi manusia untuk menciptakan semuanya berdasarkan kalender bulan hingga ramalan percintaan gitu. Tapi apa yang kita ketahui tentang bulan yang paling diterima, teori yang paling diterima tentang terbentuknya bulan itu adalah ketika dia terbentuk dari serpihan-serpihan hasil dari tabrakan dengan bumi yang masih muda sekitar 4,6 juta tahun yang lalu. Sebuah bagian yang besar, mungkin sebesar Mars, itu kan ada menghantam bumi gitu kan. Jadi Mars, kalian bisa bayangkan sendiri ukuran bumi itu seberapa, ukuran Mars itu seberapa. Jadi ada benda sebesar Mars itu dia menghantam bumi, sehingga ada partikel-partikel atau ada serpihan-serpihan itu yang sampai terlempar keluar angkasa. Dan dia mendingin dan dia stay di orbit di sekitar bumi. Dan itu kan bulan tuh disebut satelit bumi. Bulan itu kan sangat dekat dengan bumi. Oke, lanjut. The development of Earth is inextricably linked to the moon. The moon's gravitational influence upon the Earth is the primary cause of ocean tides. In fact, the moon has more than twice the effect upon the tides that does the sun. The moon makes one rotation and completes a revolution around the Earth every 27 days, 7 hours, and 43 minutes. The synchronous rotation is caused by an uneven distribution of mass in the moon. Essentially, it is heavier on one side than the other and has allowed the Earth's gravity to keep
one side of the moon permanently facing Earth. It is an average distance from Earth of 384,403 kilometers. Jadi perkembangan bumi itu sangat erat hubungannya dengan bulan. Jadi pengaruh gravitasi bulan terhadap bumi itu adalah sebab utama adanya ombak. Jadi ombak itu pasang dan surut, itu yang mempengaruhi adalah bulan. Faktanya bulan lebih memiliki efek 2 kali lipat lebih besar efeknya terhadap bumi daripada matahari. Bulan 1 kali rotasinya dan juga 1 kali revolusinya mengelilingi bumi setiap 27 hari, 7 jam, dan 43 menit. Rotasi yang sinkron ini disebabkan oleh distribusi yang tidak merata. Jadi distribusi massa yang tidak merata di bulan. Jadi kayak bulan itu lebih berat di satu sisi daripada sisi lainnya. Dan karena bumi juga punya gravitasi, hanya satu sisi wajah bulan aja yang secara permanen itu kelihatan di kita. Oke, wait a second. Kemudian jarak rata-rata bumi ke bulan itu sekitar 384.403 km. The moon has no atmosphere. Without an atmosphere, the moon has nothing to protect it from meteorite impacts, and thus the surface of the moon is covered with impact craters, both large and small. The moon also has no active tectonic or volcanic activity, so the erosive effects of atmospheric weathering, tectonic shifts, and volcanic upheavals that tend to erase the reform of the Earth's surface features are not at work on the moon. In fact, every tiny surface features, such as the footprint left by an astronaut in the lunar soil, are likely to last for millions of years, unless obliterated by a chance meteorite strike. The surface gravity of the moon is about 1/6 that of the Earth's, and therefore a man weighing 82 kilograms on Earth would only weigh 14 kilograms on the moon. Bulan tidak memiliki atmosfer. Tanpa atmosfer, bulan tidak memiliki apapun untuk melindungi dirinya sendiri dari tabrakan meteorit. Ya, sehingga permukaan bulan itu penuh dengan kawah hasil dihantam meteorit. Karakteristik kawah baik besar maupun kecil. Jadi kalau misalnya kalian sering melihat gambar bulan diilustrasikan dia tuh bopeng-bopeng gitu ya, karena bulan dia tidak punya atmosfer untuk melindungi dia dari tabrakan. Berbeda dengan bumi yang memiliki atmosfer, memiliki layar ozon untuk melindungi dari sinar matahari, dan memiliki atmosfer juga untuk mengikis atau meminimalisasi dampak hantaman dari meteorit, sehingga di bumi tidak terlalu banyak kawah yang terbentuk ya, meskipun ada ya kalau meteoritnya benar-benar ukurannya besar banget. Oke. Bulan juga tidak memiliki tektonik atau aktivitas tektonik atau vulkanik yang aktif. Jadi efek erosif dari cuaca di atmosfer itu, adanya perubahan tektonik dan gejolak vulkanik
yang membuat permukaan bumi itu selalu berubah, itu tidak terjadi di bulan. Kenapa wajah bumi selalu berubah? Ya karena ada kegiatan-kegiatan ini di bumi. Sedangkan di bulan kan lempeng aja, nggak ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi permukaannya gitu-gitu aja, kecuali dia itu dihantam oleh meteorit lainnya. Jadi apa namanya, ada footprint left gitu ya. Jadi kayak kan ada astronot yang sudah menginjakkan kaki di bulan, itu akan ada di sana sampai jutaan tahun. Kecuali ada hantaman meteor yang lebih besar yang bisa menghapuskan jejak kaki tersebut. Dan apa namanya, gravitasi bulan itu hanya 1/6 dari gravitasi bumi. Jadi kalau ada laki-laki yang dia itu berat badannya 82 kilo di bumi, dia berat badannya hanya 14 kilo di bulan. Jadi kalau kalian merasa sedih misalnya lihat timbangan, aduh aku berat, kalian tidak gendut, itu karena kalian salah hidup di planet aja. Mungkin kalau pindah ke bulan tidak worry lagi. Okay. Next, the geographical features of the Earth, most like of the Moon, are, in fact, places such as the Hawaiian volcanic craters and the huge meteor crater in Arizona. The climate of the Moon is very unlike either Hawaii or Arizona. However, in fact, the temperature on the Moon ranges between 120 degrees Celsius to minus 233 degrees Celsius. Ekstrim ya, ininya, temperaturnya. Jadi ada fitur-fitur di bumi yang dimiliki bulan itu seperti di kawah vulkanik Hawaii dan kawah meteor yang di Arizona. Mungkin kalian ini ya sudah pernah lihat gambarnya yang di Arizona itu gede banget tuh. Jadi kayak bisa jadi danau gitu kalau diisi air di kawah meteorit yang di Arizona itu bisa jadi danau. Iklim di bulan tetapi iklim di bulan itu tidak sama seperti Hawaii atau Arizona, kan mereka panas ya. Hawaii, Arizona itu panas tropis gitu. Nah, tapi temperatur di bulan itu range-nya dari 123 Celcius ke minus 233 Celcius. Jadi sangat ekstrim. Terlalu panas dan terlalu dingin. Makanya kenapa kok bulan itu tidak bisa ditinggali. Oke. Kita lanjutkan untuk menjawab ya. So we have Aura. Let's go Aura. Number 1 please. The word debris in paragraph 1 is close is in meaning to A. Lapis. That's right. Karena debris adalah hasil dari serpihan-serpihan, makanya rubbish. Okay, great. See. Number 2, Nashwa. According to the passage, the moon is the Yes, that's correct. The primary cause of Earth's ocean tides. Nizam, number 3, please. Why does the author mention impact craters in paragraph 3? Impact itu hasil dihantam. Kenapa kok dia bisa dihantam meteorit sebesar itu? Kita kan jarang ya dihantam meteorit sebesar itu. Karena kita punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh bulan. Apakah itu? Ya, yang mana Niza? Iya. That's right.
to show the result of the moon not having an atmosphere. Jadi, kenapa kok disebut impact? Karena nggak ada yang melindungi dari impact tersebut. Kalau kita kan punya, yaitu atmosfer. Okay, great. Lanjut, Syahda. A person on the moon world breathes less than on Earth goes see. Yes, the surface gravity of the moon is less. Jadi, gravitasi itu yang menyebabkan kita juga lebih berat ya daripada di tempat lain. Okay, great. Wait a minute. Oke, lanjut. Okay, music can bring us to tears or to our feet, drive us into battle of lull, to us to sleep. Music is indeed remarkable in its power over all humankind, and perhaps for that very reason, no human culture on earth has ever lived without it. From discoveries made in France and Slovenia, even Neanderthal men, as long as 53,000 years ago, had developed surprisingly sophisticated, sweet-sounding flutes carved from animal bones. It is perhaps then no accident that music should strike such a chord with the limbic system, an ancient part of our brain, evolutionarily speaking, and one that we share with much of the animal kingdom. Some researchers even propose that music came into this world long before the human race ever did. For example, the fact that whale and human music have so much in common, even though our evolutionary paths have not intersected for nearly 60 million years, suggests that music may predate humans. They assert that rather than being the inventors of music, we are latecomers to the musical scene. Jadi musik itu memiliki kekuatan untuk membuat kita menangis atau sampai berlutut saking bagusnya, membuat kita bersemangat atau membuat kita sangat nyaman sampai kita ketiduran. Jadi musik itu sangat luar biasa ya kekuatannya di antara manusia. Dan mungkin karena alasan tersebut tidak ada peradaban di bumi ini yang pernah hidup tanpa musik. Dari penemuan yang dibuat di Prancis dan Slovenia sampai manusia Neanderthal yang usianya 53.000 tahun lalu sudah mengembangkan flute yang bagus dan suaranya juga indah, dibuat dari tulang binatang. Itu mungkin juga bukan sebuah kecelakaan bahwa musik itu berresonansi dengan sistem limbik. Itu adalah bagian purba di otak kita. Jadi secara evolusi limbik system itu kita juga punya dengan binatang lain. Jadi kayak limbik system itu dimiliki oleh binatang di animal kingdom
dan kita share persamaan itu dengan mereka. Beberapa peneliti juga mengusulkan bahwa musik itu sudah ada di dunia ini jauh sebelum ras manusia itu ada. Contohnya, fakta bahwa paus dan musik manusia itu memiliki banyak kesamaan, meskipun jalan evolusinya itu sangat berbeda, tidak ada garisnya yang bertemu selama kurang lebih 60 juta tahun. Itu mengindikasikan bahwa musik itu mungkin sudah ada sebelum manusia. Mereka juga menekankan bahwa daripada disebut penemu musik, kita itu lebih kita tuh adalah ras yang baru tahu gitu. Mungkin ras lainnya udah tahu gitu. Sedangkan kita baru tahu gitu. Tapi karena kita tuh makhluk yang bisa report, bisa bicara, bisa mensintetisasi data, akhirnya kita lah yang dianggap sebagai penemunya. Okay, humpback whale composers employ many of the same tricks that human songwriters do. In addition to using similar rhythms, humpback keep musical phrases to a few seconds, creating themes out of several phrases before singing the next one. Whale song in general are no longer than symphony movements, perhaps because they have a similar attention span. Even though they can sing over a range of 7 octaves, the whale typically sing in key, spreading adjacent notes no farther apart than a scale. They mix percussive and pure tones in pretty much the same ratios as human composers and follow their ABA form, in which a theme is presented, elaborated on, and then revisited in a slightly modified form. Perhaps most amazing humpback whale songs include repeating refrains and rhyme. It has been suggested that whales might use rhymes for exactly the same reason that we do, as devices to help them remember. Whale songs can also be rather catchy. When a few humpbacks from the Indian Ocean strayed into the Pacific, some of the whales they met there quickly changed their tunes, singing the new whales' songs within 3 short years. Some scientists are even tempted to speculate that a universal music awaits discovery. Jadi humpback whale, paus humpback, apa ya paus humpback itu? Wait, let me search what do we call that in bahasa Indonesia? Oh, paus bungkuk. Jadi humpback whale itu paus bungkuk. Ada ya? I have no idea that it does exist. Jadi itu paus bungkuk. Wait. Oke. Jadi paus bungkuk itu yang menciptakan musik itu punya trik seperti penulis lagu manusia. Jadi mereka tuh punya ritme yang sama. Si paus bungkuk ini juga ada ada frasa musiknya beberapa detik, dan juga membuat tema dari beberapa frasa sebelum menyanyikan lagu berikutnya. Oh, it's composer, humpback whale composers. But humpback whale cannot talk. How can they make phrases? Okay, let's just continue. Lagu-lagu dari paus itu secara umum tidak lebih panjang dari simfoni pergerakan. Mungkin mereka itu karena jarak attention span. Jadi kayak bisa memperhatikan sesuatu itu tidak panjang juga. Seperti anak kecil gitu ya. Kalau anak kecil kan nggak bisa duduk diem lama gitu. 1 menit, 2 menit langsung lari.
Low attention span namanya. Meskipun mereka bisa menyanyi lebih dari 7 oktav, para paus itu biasanya menyanyinya menggunakan kunci. Jadi menyebarkan ininya. How do I explain this in bahasa Indonesia? The notes, nada. Oke. Notes tidak lebih dari 1 skala. Jadi adjust. Okay, okay. Jason notes, kita lanjut. Oke, mereka mencampurkan perkusif, jadi alat musik yang dipukul-pukul itu, dan tone murni di rasio yang sama seperti komposer manusia, dan juga mengikuti ABA form, rhyming ya, ABA. Ketika tema itu dipresentasikan, dia diperbesar dan kemudian dikunjungi kembali di sedikit bentuknya sudah dimodifikasi. Mungkin lagu Paus Bungkuk yang paling mengagumkan itu mengulangi ref sama rhyme. Jadi sudah sudah diindikasikan bahwa Paus itu memiliki rima untuk alasan yang sama dengan kita, untuk membuat kita lebih mudah ingat. Lagu-lagu Paus itu bisa juga terdengar catchy. Ketika beberapa paus bungkuk dari Samudra Hindia tersesat ke Samudra Pasifik, beberapa dari paus tersebut langsung mengubah nada mereka. Jadi menyanyikan lagu yang baru selama 3 tahun. Beberapa orang ilmuwan bahkan tergoda untuk berspekulasi bahwa ada universal music atau musik yang musik yang sama gitu, yang belum ditemukan. Okay, number 5. Let's go to Adisti. Are you there, Adisti? Is Adisti there? Oh, okay. Aura, let's go back to Aura then, number 5. The sentence humpback well, composers employ many of the same tricks that human songwriters do. In paragraph 2 means A. Okay. The tricks that humpback whales use are equal to the ones used by human. Yes, that's correct. Betul. Jadi triknya yang digunakan sama ya seperti manusia. Okay, great. Number 6, Nashwa, the word. Nashwa? Yes, Miss. Nomor 5 ya? Yes, number 6. Oh, 6. Yes, 6. Number 5 is A. Sudah dijawab oleh Aura tadi. The word one in paragraph 1 can be replaced with E. 1, are you sure? Ini. Limbic system, an ancient part of our brain, evolutionarily speaking, and one that we share with much. Apa? Kira-kira? Yang mana? Yang A.
Oke, kita lihat teksnya lagi ya. 1. Yang di sini ini. Such accord with the limbic system, an ancient part of our brain, evolutionarily speaking, and one that we share with much of the animal kingdom. So, which one is it? Which one, Nashwa? Not the cord. What is it? The ancient one. Apa tadi yang kuno? Yang kita miliki dengan binatang itu loh. Yang kita share dengan binatang. This one? Limbic? The music atau No, the limbic system. Ini ada di teksnya. Can you see my itu dijawabnya yang I, Miss. Oh, Yang I, bukan yang sorry. yang Okay. I, the limbic system. All right. Yes. Okay, great. Okay. The limbic system. Good job. Okay. Thank you. All right. Next one, number 7. Nizar, please. Let's go, Nizar. Which of the following can we invert from the passage? D. Are you sure? Wait, bentar. Yes. Okay, let's go. Yang di itu mereka bahkan masih belum berani berteori ya. Ya? I. No, it's actually this one. Humpback whales imitate the human composer. Yeah, do in creating their own music. Jadi sama ya, kita menciptakan musik itu sama caranya dengan para paus ini. Okay, great. Number 8, Shada. Shada, let's go please. According to the page, which of the following is true about humpback whales? D. They can sing over a range of 7 octaves. Okay, whales have no longer than no. They do not use rhyme. They do. Oh, okay, great. D. They can sing over a range of 7 octaves. Great. Okay, ada berapa lagi nih? There are 16 ya kalau nggak salah. Okay, we have 15 minutes, so let's make the best out of it. Okay, honeybees live in colonies with one queen running the whole hive. Worker honeybees are all females and are the only bees most people ever see, flying around of the hive. They forage for food, building the honeycombs, and protect the hive. Many species still occur in the wild, but honeybees are disappearing from hives due to colony collapse disorder. Scientists are not sure what is causing this collapse. Di lebah madu hidup di dalam koloni dengan satu ratu yang mengatur seluruh sarangnya. Lebah madu pekerja semuanya perempuan dan mereka lah yang dilihat orang, satu-satunya yang dilihat orang terbang mengelilingi sarangnya itu, yang gantung itu biasanya. Mereka kerjanya mencakup mencari makanan, membangun sarang dan melindungi koloni, melindungi sarangnya juga. Oh, sorry, honeycombs is not sarang. Membangun tempat menaruh madunya itu loh, honeycombs. Itu kan yang kita bisa makan dan kita bisa ambil madunya dan juga sarangnya. Banyak spesies masih ada di alam liar, tetapi lebah madu itu menghilang dari sarangnya
karena adanya kelainan jatuhnya koloni, collapse. Para ilmuwan masih tidak yakin apa yang menyebabkan kolaps ini tadi, apa yang menyebabkan kejatuhan ini tadi. Honeybees are important pollinators for flowers, fruits, and vegetables. They live on stored honey and pollen all winter and cluster into a ball to conserve warmth. All honeybees are social and cooperative insects. Members of the hive are divided into 3 types. Workers are social workers forage for food, pollen, and nectar from flowers, build and protect the hive, clean and circulate air by beating their wings. The queen's job is simple. She lays the eggs that will spawn the hive's next generation of bees. There is usually only a single queen in a hive. If the queen dies, workers will create a new queen by feeding one of the workers' female a special food called royal jelly. This elixir enables the worker to develop into a fertile queen. Queens regulate the hive's activities by producing chemicals that guide the behavior of the other bees. Male bees are called drones, the 3rd class of honeybee. Several hundred drones live in each hive during the spring and summer, but they are expelled for the winter months when the hive goes into a lean survival mode. Jadi, honeybee atau lebah madu adalah salah satu penyubur yang penting untuk bunga, buah-buahan, dan sayuran. Mereka bertahan hidup dari madu dan serbuk sari sepanjang musim dingin, dan mereka tinggal di satu bola-bola gitu kan untuk menjaga kehangatan. Semua lebah madu sangat ekstrovert, dan mereka juga kooperatif satu sama lain. Members of the hive, anggota dari sarang itu dibagi menjadi 3. Ada pekerja yang biasanya mereka itu mengumpulkan makanan, yaitu serbuk sari dan nektar dari bunga, membangun dan melindungi sarang, membersihkan dan mensirkulasi udara dengan cara mengepakkan sayap mereka. Dan pekerjaan ratunya itu simple. Dia hanya bertelur dan melanjutkan keturunan. Biasanya hanya ada 1 ratu di satu sarang. Jika ratunya mati, para pekerja akan menciptakan ratu baru dengan memberi makan salah satu dari pekerja makanan spesial yang disebut royal jelly. Ramuan ini bisa membuat pekerja tersebut berubah menjadi ratu. Gitu. Apa kriteria yang dipilih? Tidak tahu. Oke, jadi para ratu ini mengatur kegiatan di sarang itu dengan cara menghasilkan zat kimia yang bisa mengontrol perlakuan lebah-lebah lainnya. Kalau lebah laki-laki biasanya disebut drones, dan mereka kelas 3 ya. Beberapa ratus drones itu biasanya akan tinggal di setiap sarang selama musim semi dan musim panas, tapi mereka biasanya diusir ketika musim dingin karena mereka sedang survival mode. Jadi kalau di dunia lebah, laki-laki itu yang ditindas, yang jantan yang ditindas. Okay, let's see the word forage. Adisti, are you there? I still don't hear anything from Adisti. Okay, let's go to. Oh, okay, Adisti, can you read number 9? And what's the 9? Okay, the word forage in paragraph 2 is replaced by B, search. That's right. Mencari makanan. Thank you. Let's go to Aura, number 10.
Aura? The sentence, Oh, yeah. if the queen die, workers will create a new queen by feeding one of the worker females of special food called royal jelly. In paragraph 2 can best listed as Hmm? C. No. Yang C. No. Kan sudah mati. Karena kalau yang C is still alive. If the queen dies, so it's not C. Which one is it, Aura? Kalimatnya if the queen dies. Berarti? B. Yes, yang that's B. right. That's right, B. Workers possibly create a new queen by feeding one of the worker female a special food called royal jelly. Great. Okay, Nashwa. Nashwa, please, number 11. Okay. What is the author's purpose in writing this passage? Yang A. The division in honeybees colony. Yes, right. Okay. Number 12. Is that? The paragraph following the passage will likely talk about Jadi setelah itu tadi, setelah membahas ini, queens regulate their hives activity itu kira-kira mereka akan bahas apa lagi? B. Which one? B. B. In mating season. Ini membicarakan tentang drones kan terakhirnya. Ini coba. Ini kan. Lebah jantan itu diberi nama drones. Ya, mereka karena mereka kelas masyarakat kelas 3. Mereka itu masyarakat kelas bawah. Ya kan? Jadi kalau misalnya mereka tuh diizinkan tinggal cuma di musim semi sama musim panas. Tapi waktu musim dingin mereka diusir. Jadi kira-kira nomor 12 membicarakan tentang apa? Colony ya berarti? Yes. The colony of male bees. Which one is it? A. No. The male bees. In the winter, what happened? Ya, mana? Kan mereka diusir. Berarti paragraf selanjutnya membicarakan tentang yang sini. Iya. Yes. Apa yang terjadi kepada lebah jantan setelah mereka diusir, ya kan? Karena kalimat terakhirnya mereka itu boleh tinggal selama musim semi sama musim panas. Tapi kalau musim dingin diusir karena koloni tersebut atau sarang tersebut sedang dalam survival mode yang tinggi. Okay. Alright, I think this one we can continue next meeting. Only 4 left, so I will add more exercise later. For now, I'm going to end this class first. Okay. Okay then, is there any question before we finish the class?
Apakah ada pertanyaan? Okay, if there's no question, I think that's it for today. We're going to continue this exercise with the new one later. But thank you very much for coming. Enjoy your weekend. See you soon. Bye, everyone.